suatu keanehan atau kepercayaan yang sudah lama dipercaya di jagat maya, istilah kodam kembali ramai jadi perbincangan setelah beberapa penceramah menyebut jika setiap orang sejatinya memiliki pendamping sejenis makhluk astral yang bisa membentenginya. Namun sayang, istilah yang banyak dipercaya itu secara ilmiah jelas sulit dipercaya. Bahkan secara spiritual, perasaan dihinggapi kodam atau sejenis jin pendamping boleh jadi hanya sejenis ilusi dari rapuhnya jiwa manusia. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Sari kosong. Nih, itu dia. Ini tuh ada apa sih kodam? Apa sih kodam? Kodam itu biasanya pengisi yang nemenin kita gitu loh. Yang jaga. Yang jagain kita, tapi itu bohong semua lah. Serius dan sepercaya sebagian orang pada kodam, tampaknya para pesohor justru emoh dengan bumbu-bumbu syarat klinik itu. Dalam sebuah podcast Deddy Corbuzier, Onat dan Vidi Aldiano menjadikan istilah yang ramai itu sebagai lelucon, terutama soal keinginan orang ditemani kodam sultan. Koma Arliani ada kodam Nyi Blorong. Dia akan hadir menggunakan keris ya ketika ada hari. Ada Jakot. Oke, kodam kita tunggu. Monyet Sunda ya. Priscilia, kita cek kodamnya Baby Priscilia. Kita periksa Caranya gitu ya. Deddy Corbuzier, kita cek kodamnya. Dicek kodam. Kodam hari ini dia dilindungi adalah. Selama ini memang ada sebagian warga masyarakat yang percaya kodam. Biasanya yang mencarinya dari praktik klinik perdukunan dengan jampe-jampe, kadang melibatkan bumbu-bumbu ayat Quran. Sebaliknya, kodam bagi dai muda seperti Habib Jafar tak ubahnya sebagai istilah yang kalau di bahasa Indonesia kan sebagai asisten atau pembantu. Kodam itu artinya pembantu dalam bahasa Arab. Kodam itu artinya pelayan. Kalau memang betul ada jin yang bisa dijadikan kodam, coba suruh bikin kopi. Nah, itu gimana sih cara kerja Mbak Kiki melakukan ketika membaca kodam para penonton live TikTok itu? Kalau di sistem aku sih cukup simpel, Kak. Jadi si viewer ini kan ribuan ya. Kalau untuk aku kasih dia naik, nanti ada jeda dan memakan waktu banyak. Karena aku sistem bacanya cepat. Gitu. Biasanya cukup menggunakan foto profil yang menggunakan full satu muka yang matanya menghadap kamera, tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan kacamata hitam. Jadi full satu muka, aku melihat dia full, langsung tervisualisasi bahwa di belakangnya ada yang menjaga beserta karakteristiknya. Intinya, do you believe in kodam? Enggak lah. Setelah kepercayaan pada kodam ramai, sejumlah konten kreator pun membanjiri laman media sosial dengan beragam video parodi, mulai yang jenaka hingga yang aneh-aneh. Jika ini diikuti sesosok Kunti Biri-Biri ya. Ya, yang pertama Istiningsih ada kodamnya Nobita, makanya orangnya nangisan. Cek kodam sini, sini. Tembak menyala. Kembung kosong. 20.000 dah ya. 20.000 ada kali. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Ahmad Muhajidin kosong. Ayu ada kodam rawa rontek ya. Nah, secara tidak langsung dengan konten ini kalian bisa tahu rawa rontek disebutnya kodam. Ada apa? Jadi kalian harus dia cermat ya, karena di sini rawa rontek itu kan ilmu, bukannya kodam. Apa iya setiap manusia itu namanya sama, kodamnya sama? Kalau yang sebenarnya sih saya rasa nggak seperti itu. Jadi aku anggap ini sebagai hiburan semata. Kalau kodam ini kan memang bisa kita lihat secara mata batin gitu, bukan dengan cek begitu kodam ini 1, 2, 3 kosong Nyi Blorong ataupun apa segala macam itu menurut saya sekedar itu hiburan saja sih. Ya, saat warga di negara-negara maju sudah melakukan segala urusan dunia dengan bertumpu pada pembuktian ilmiah dan mengandalkan kecakapan berpikir rasional tanpa dijejali ilusi dunia mistik, apalagi klinik dengan segala kecanggihan era digital. Ironis, di jagat maya tanah air justru isu kodam viral dan banyak penggemarnya.
bisa berasal dari leluhurnya, jadi makhluk yang pernah ada hubungan dengan leluhurnya, yang mungkin makhluk itu berjanji akan menjaga anak cucu keturunannya dan akhirnya turun ke kita untuk menjaga. Itu bisa disebut godam. Kesesatan pikir ini banyak digandrungi sebagian orang, bahkan sebagian besar warganet yang diam-diam menikmati dugaan sesat pikir ini. Lantas benarkah fenomena ini dilatari oleh minimnya pengetahuan sebagian kaum fanatik buta, apalagi yang tidak terdidik secara akademik? Benarkah karena mudahnya mengakses tausiah atau tips-tips kebijakan hidup receh dibungkus dengan pesona figur yang secara bebas bisa didapat di video berbagi, membuat sebagian netizen lupa belajar kritis dan cenderung percaya begitu saja apa yang disampaikan tokoh dan idolanya? Benarkah kepercayaan pada kodam ini sulit dihapus karena sudah mengakar kuat dalam tradisi dan kepercayaan? Apa kata selebriti dan tokoh agama? Allah dari kamu masih janin sampai segede gini tetap ngurusin kamu, giliran masih takut masalah rezeki jodoh nyarinya kodam ini segala macam. Lu punya masalah apa sama Allah? Kasarannya atau logikanya aja kita berpikiran logika ya. Ketika kita memiliki, kita sebut kodam, pembantu atau apa, kenapa? Dari kalian kok banyak sekali juga yang susah mencari pekerjaan, rezeki juga susah, ada apa? Ya, menurut saya sih jangan terlalu diambil hati gitu. Anggaplah sebagai hiburan itu aja sih. Yang masalah itu ketika orang buat ini dengan serius kemudian menganggap dan percaya akan itu jatuhnya kepada syirik. Kemunculan idola-idola baru di dunia spiritual di satu sisi meramaikan arena dakwah di medsos. Tapi pada saat yang sama, pembahasan materi agama melahirkan sikap fanatik buta pada figur. Apalagi ada banyak dai atau tokoh spiritual tidak jelas riwayat pendidikan dan kiprah keagamaannya. Salah satunya seperti kemunculan tokoh spiritual yang karib disapa Mama Gufron. Tokoh ini mengaku bisa bicara dengan semut, bahkan bisa video call dengan malaikat. Ironisnya, meski kerap mengeluarkan bahasa Arab yang ganjil dan jauh dari makna konvensionalnya, sebagian jamaah mempercayai kesaktiannya. Berikut ini pengakuan kontroversial Mama Gufron. Contohnya, ada yang meninggal, tolong bacakan hijab. Video callan, assalamualaikum qul inna rahmatan ya malaikat maut, ma qul inna kalimah fi ma Allah. Dibacakan sama keluarganya, begitu diambil la kalimah Allah Allah. Plus lihat tatap muka, tatap wajah. Assalamualaikum ya qul inna rahmatan ru wa ma qul kalimah fi ma Allah. Enak. Makanya ditanya kata semut, ini bahasa semut. Bismillahirrahmanirrahim. Asykur innaka ya makali ya magufron alkiyi innaka ya ma adar ya ma firma Allah. Ini bahasanya, bahasa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia tidak bisa video callan sama malaikat, nggak bisa gitu. Dan pada saat kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun, ya kita panjatkan doa saja. Bagaimana prosesnya nanti malaikat membawa doa itu misalnya, ataupun prosesnya sampai di Allah itu hanya Allah lah yang tahu seperti apa. Pengakuan atau klaim mengerti bahasa binatang dan jin Mama Gufron jelas sulit dibuktikan secara ilmiah. Bahkan secara kasat mata jauh dari kesan sebagai ulama yang menekuni kitab laiknya ulama karismatik yang memilih dalam kesepian di surau mengeja satu persatu hasanah keislaman. Kita kan sudah diberi ilmu ya dan akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan bisa berpikir, malaikat itu kan makhluk gaib. Kok bisa video callan dengan makhluk gaib? Kalau menurut saya mesti ada orang melaporkan dia ke pihak yang berwajib, oleh kepolisian supaya ditangkap ya. Karena ini kalau Mama Gufron ini memang MUI sudah mengeluarkan fatwanya dan mengeluarkan hanya kalau buatlah sebuah penyimpangan dan kesesatan yang bodoh-bodoh ini. Menurut saya Mama Gufron